Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Bertemu lagi kita dengan pembahasan topik berikutnya, yaitu recount text atau text recount. Kalau pernah dengar, ya, ini masih berhubungan dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu introducing self atau memperkenalkan diri. Sebelum kita lanjut, kita patut ketahui apa yang dikatakan dengan recount text. Ya, kita mulai dari definisinya. Apa itu recount text? Yaitu text that retell past experience atau wacana yang menceritakan kembali, di garis bawah ya, menceritakan kembali pengalaman pada masa lalu. Masa lalu itu bisa berupa beberapa tahun yang lalu atau beberapa menit yang lalu. Jadi kalau sudah terjadi itu merupakan past experience. Apa tujuannya? Kenapa harus recount text? Ya, kita lihat purpose-nya, yaitu to inform atau to reinform, untuk menginformasikan kembali about an information, facts or events. Ya, menginformasikan kembali tentang sebuah informasi, fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Jadi seperti melaporkan berita bisa ya. Ya, jadi seperti laporan juga bisa, sejarah juga bisa. Oke. Apa generic structure-nya atau kerangka penyusun karangan ini adalah orientation, events, dan reorientation. Di mana orientation biasanya pada paragraf-paragraf pertama ya, fungsinya adalah to tell who, what, when, and where the events happen. Jadi ini seperti pembukaan ya, menceritakan waktu, tempat, ya, kejadian apa, dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut yang akan diulas. Nah, seperti itu. Lanjut, masuklah ke paragraf inti, yaitu events-nya. Ya, kalau kita bilang sequence of events, runtutan kejadiannya. Ya. Jadi ada mulai dari mana sampai dari mana. Ya, tells what happened in chronological sequence. Jadi secara kronologis diceritakan kejadiannya bagaimana dari awal sampai akhir. Terakhir itu reorientation. Reorientation consists of optional closure of events. Jadi reorientation ini penegasan kembali, kita bilang ya, penegasan kembali atau penjabaran kembali apa yang kita buat di paragraf awal. Oke. Supaya ingat apa tadi kejadiannya. Oke, apa kejadiannya. Oke. Kita lanjut ya. Udah tahu generic structure-nya, kita ke language features-nya. Language features atau tata bahasa yang biasa digunakan dalam menyusun sebuah text recount. Biasanya text recount menggunakan simple past tense, past continuous, past perfect, etc. dan lain-lain ya. Yaitu tenses bentuk past, karena dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau pada masa lalu ya. Jadi bentuk yang pas semua kita bisa gunakan. Kemudian menggunakan temporal sequence. Ya, menggunakan temporal sequence atau bentuk waktu yang sementara. Atau kita bilang bentuk waktu yang tepat. On Saturday, last year, atau 2 years ago. Jadi ada waktu pas, atau in 1979. Nah, tahun juga bisa. Jadi pas waktunya kapan kita menceritakan kejadian itu terjadi. Ya. Lanjut, dia fokus on specific participant. Jadi partisipan di dalamnya itu, atau orang di dalamnya itu, atau pelaku di dalamnya itu khusus, dan kita fokus pada dia. Dalam hal ini biasanya the writer, si penulis ya. Jadi ciri khas sebuah recount text kalau ada I, ada aku, menceritakan tentang pengalaman dirinya, ada aku, ada me, ya.
atau bisa juga menceritakan tentang orang lain tapi satu orang, ya, atau one person. Dia memulai karirnya, dia kemudian. Nah, jadi itu juga recount text. Kemudian use action verbs, menggunakan kata-kata kerja berbentuk action karena dia berbentuk kejadian, ya, kejadian yang punya runtutan peristiwa, ya, pakai action verbs ya, when, stayed, tapi tetap dalam bentuk past tense. Oke anak-anak, ini sedikit ya saya jabarkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke bentuk kedua, yaitu examples of recount text. Ini contoh-contoh recount text ya. Yang paling sering kita temui itu diary. Pernah buat diary ya? Atau diary, catatan harian kamu. Contoh, tadi pagi saya berjumpa dengan seseorang. Nah, itu kamu menceritakan ulang itu. Ya, itu adalah bentuk recount text. This morning I saw someone in front of my house. Nah, such as that. Seperti itu ya. Kemudian bentuk kedua itu historical report atau laporan sejarah. Ya, laporan sejarah adalah bentuk recount text. Pada tahun sekian-sekian kerajaan ini berdiri atas dukungan ini. Nah, itu adalah historical report, itu bentuknya recount text. Dan yang terakhir adalah biografi atau biografi seseorang. Biasanya di belakang buku ya ada tentang sejarah penulis. Siapa yang menuliskan buku tersebut dibuat biografinya. Consists of historical experience of someone. Nah, jadi isinya tentang pengalaman sejarah seseorang ya. Biasanya ada namanya, tempat tanggal lahir, ya, kemudian masa kecilnya bagaimana, ya, educationnya, sejarah pendidikannya, pengalamannya, kemudian his or her work art atau hasil karya seninya, hasil karyanya lah kita bilang. Oke, jadi kalau kita membahas tentang orang terkenal dan menceritakan atau mengulas tentangnya, itu berbentuk recount text. Oke, sampai di sini saya harap bisa dipahami ya nak. I hope you can understood my brief explanation about recount text. Nah, untuk tugasnya saya akan berikan Anda beberapa nama untuk nanti dipilih salah satunya untuk kita ulas biografinya dalam bentuk recount text. Oke, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.